Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, terima kasih ya Bapa yang telah membangunkan kami di pagi hari ini dan memberi kami napas kehidupan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Berikan kepada kami hikmat dan pengertian akan firman Tuhan untuk boleh kami melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di Yehezekiel 36 ayat 27. Demikianlah bunyinya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yehezekiel hidup di masa pembuangan di Babel. Israel dibuang ke Babel karena dosa ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka mengeraskan hati, tidak patuh dan tidak setia kepada Allah. Mereka sudah berkali-kali diingatkan, tetapi mereka lebih mendengar perkataan dari nabi-nabi palsu. Lalu apa yang terjadi ketika umat Allah mengeraskan hati? Mereka diserang oleh bangsa asing, kalah dan dibuang. Hidup mereka menderita dan hancur. Namun sekeras apapun hati bangsa Israel, tetapi Allah itu baik. Ia menjanjikan adanya pemulihan. Allah kemudian memakai Nabi Yehezekiel bernubuat untuk menyatakan janji pemulihan atas Israel. Salah satu nubuatan tentang pemulihan Israel yang diucapkan Nabi Yehezekiel adalah memberikan kepada mereka hati yang baru dan roh yang baru. Roh Tuhan akan diam di dalam batin hati mereka sebagai pengajar dan pembimbing yang menguduskan mereka. Dengan kuasa roh itu mereka akan hidup taat atau hidup menurut segala ketetapan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturannya dan melakukannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah untuk menyatakan perbuatannya kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi Israel telah gagal memenuhi panggilan tersebut. Untuk menggenapi panggilan tersebut, Tuhan sendiri berinisiatif menentukan tindakan yang harus dilaksanakan untuk menggenapi tujuan tersebut. Tuhan menyatakan kekudusannya dengan cara melakukan transformasi yang radikal dalam diri umat Israel. Mereka berada dalam keadaan najis, tetapi Tuhan mentahirkan mereka. Hati yang lama yang keras tidak dapat memahami kebenaran, tidak memelihara iman, tetapi diganti dengan hati yang baru, yang lembut. Roh yang lama, yaitu roh yang tidak taat, diganti dengan roh baru, yaitu roh yang taat. Dalam kehidupan orang percaya saat ini, Allah mentransformasi kehidupan rohani orang percaya menjadi ciptaan baru. Dan roh Allah diberikan kepada mereka agar mereka dimampukan untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Roh Allah adalah suatu kekuatan atau kuasa yang datang dan berasal dari Allah sendiri dan menguasai diri manusia itu. Roh demikian inilah yang memotivasi manusia untuk bertindak dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kitab Yehezekiel secara khusus menunjukkan kehancuran umat Allah yang disebabkan hati yang keras karena mereka meninggalkan Allah. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, yaitu hati yang keras membawa kehancuran bagi kehidupan kita. Firman Allah mengingatkan kita kembali
supaya tidak mengeraskan hati. Hati yang keras itu diubah menjadi hati yang taat. Dengan memiliki hati yang taat, memunculkan keadaan batin yang mendorong manusia untuk melakukan perintah Allah. Untuk itu marilah kita membuka hati, terutama membuka hati terhadap kehendak Allah. Sehingga hati yang sudah mengeras tidak bisa diobati, maka Allah memberikan hati yang baru. Dengan kasih setianya, Allah menyediakan hati yang baru. Hati yang terbuka terhadap perubahan, hati yang patuh dan setia, hati yang tertuju hanya kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketaatan umat Israel inilah yang membuat mereka mendiami negeri yang Tuhan janjikan, dan mereka dijadikan umat-Nya, dan Ia menjadi Allah mereka. Pengudusan dari Tuhan Yesus berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Maka roh Tuhan diam dan tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya, agar kita taat kepada firman Tuhan dan melakukannya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembaharuan batin bukan pekerjaan manusia, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Kita bersyukur kepada Yesus Kristus, di mana darahnya yang tercurah dan mengalir telah membersihkan hati kita yang kotor dari dosa, dan mengubah hati kita jadi lembut dan membenci dosa. Kita sebagai orang yang telah dipulihkan dan diselamatkan, ketaatan merupakan wujud dari iman. Kini kita adalah umat yang dimampukan untuk menjalani hidup kudus, taat akan firman Tuhan, dan melakukan berbagai perbuatan baik yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami membukakan hati dan batin kami agar roh Allah tinggal dan berkarya, serta mengendalikan kehidupan kami, sehingga hidup kami berkenan dan menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Amin.